Hai guys, hari ini aku bakal nunjukin gimana cara ngejut boneka bebek. Yang pertama kita butuh dua warna kuning dan orange katun susunya, mata amigurumi dan safety eyes-nya yang ukuran 6 mm, hakpen ukuran 4 atau 5 mm, peniti atau stitch marker kalau ada, dan selanjutnya ada tapestry needle. Aku juga sempat lupa mention kalau kita bakal butuh dakron. Kalau kalian gak ada dakron, alternatifnya kalian bisa pakai scrap yarn. Scrap yarn itu sisa-sisa benang dari project kalian sebelumnya. Dan terakhir kita bakal butuh gunting. Aku lupa mention ini juga, tapi kita bakal butuh gunting. Letakkan kedua jari kalian seperti ini. Taruh benangnya di atas jari kalian dan tahan pakai jari jempol. Lalu putarkan ke belakang. Seperti ini, ke belakang, lalu ke depan lagi. Lalu kita putar lagi ke belakang, tapi kali ini disilang. Nah, habis itu ujungnya kalian tahan pakai jari manis. Ambil crochet hook kalian. Ini ada dua sisi. Aku bakal pakai sisi yang 8 atau 5 mm karena menurut aku biar hasilnya lebih besar aja sih. Terus langsung masukin ke dalam lewat bawah benang yang depan. Habis itu tarik benang belakangnya keluar seperti ini. Lalu habis itu putarkan crochet hooknya ke hakpennya. Habis itu kalian ambil benang yang kalian tahan pakai jari manis tadi ke dalam loopnya. Dan ini kita udah bikin chain 1. Selanjutnya aku bakal nunjukin cara pegang benangnya. Jadi sebenarnya tuh ada banyak cara, tapi ini cara yang aku pakai. Jadi kita lingkarin ke belakang jari kelingking kayak gini, lalu ke depan lagi. Habis itu selipin di belakang jari telunjuk kayak gini. Kemudian bagian yang lagi kita kerjainnya ini, kita tahan pakai jari tengah dan jari jempol kayak gini. Nah, selanjutnya kita bakal masukin single crochet ke dalam lingkarannya. Oke, kita mulai masukin crochet hook. Tarik benangnya keluar. Ada 2 loops di hook kita. Habis itu kita putarkan. Lalu masukkan ke 2 loops tersebut. Dan ini kita baru bikin 1 single crochet. Kita bakal bikin 1 lagi. Masuk ke dalam. Tarik benang keluar, ada 2 loops di hook kita, putarkan, lalu masukkan. Dan kita bakal bikin 8 ya, ini baru 2. Kita masukkan lagi. Sekarang ada 2 loops di hook kita, putarkan, lalu masukkan benang ke kedua loops. Dan ini single crochet ketiga, kita ulang lagi, tarik benang keluar, ada 2 loops di hooks atau hakpen kita. Lalu putarkan benang dari belakang, lalu masukkan ke kedua loops tersebut. Ini single crochet keempat. Dan kita bakal bikin 4 lagi. Tarik benang dari belakang, ada 2 loops di hook kita. Tarik benang dari belakang, lalu putarkan dan masukkan ke kedua loops. Itu single crochet yang kelima. Kita bikin lagi. Sekarang ada 2 loops di hook kita. Putarkan benang dari belakang crochet hook. Dan ini yang keenam. Ini single crochet yang ke-7. Dan kita bikin 1 lagi. Dan ini single crochet yang ke-8. Nah, kalian bisa hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas ya. Nah, kalau udah pas 8, kalian bisa langsung tarik sisa benang yang ini yang ngegantung dari awal tadi. Terus kita tarik. Dan ini bakal menutup magic circle kita. Selanjutnya kita bakal kasih peniti, atau kalau kalian ada stitch marker, kalian bisa langsung tandain ke stitch terakhir untuk row ini. Kenapa? Karena kita bakal terus membuat row kedua, row ketiga, row keempat, sampai seterusnya. Dan adanya stitch marker ini ngebantu kita untuk mengetahui akhir dari setiap row-nya. Makanya ini kalian langsung buru-buru kasih stitch marker atau peniti biar kalian gak bingung nantinya. Oke, row 1 udah selesai. Selanjutnya kita bakal lanjutin ke row 2. Row 2 ini kita bakal nge-increase di setiap stitch-nya. Increase itu sendiri artinya adalah kita bakal masukin 2 single crochet di setiap stitch-nya, oke? Kita bakal mulai dari stitch pertama, yaitu yang ini. Kalau kalian bingung mana yang pertama ya, kalian bisa langsung hitung lagi dari peniti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti yang ke-8 ini. Kita bakal masukin 2 single crochet di dalam stitch-nya.
Masukkan crochet hook ke dalam stitch ini. Yang pertama, tarik benang keluar dari stitch tersebut. Sekarang ada 2 loops di hook kita. Putarkan crochet hook ke benang, lalu masukkan ke kedua loops tersebut. Ini baru satu, kita bakal bikin satu lagi di stitch yang sama. Oke, tarik. Kalau bisa kalian lihat nih ya, bolongannya sama yang pertama tadi. Jadi aku masih masuk ke dalam stitch yang sama. Tarik benang keluar, ada 2 loops di hook kita, putarkan, single crochet kedua di stitch yang sama. Sekarang kita pindah ke stitch sebelahnya. Masukkan crochet hook ke dalam, tarik benang keluar. Sekarang ada 2 loops di hook kita, lalu putarkan benang ke kedua loop tersebut. Ini satu single crochet di stitch yang kedua, lalu kita masukkan lagi ke dalam stitch yang sama seperti yang tadi. Dan ini single crochet yang kedua, kita pindah stitch lagi, tarik benang keluar, ada 2 loops di hook kita, lalu putarkan benang, satu single crochet. Kita bakal bikin single crochet lagi di stitch yang sama. Dan ini single crochet yang kedua, baru sekarang kita pindah stitch lagi. Ini single crochet yang pertama, masukkan ke dalam stitch yang sama atau bolongan yang sama nih. Dan ini single crochet yang kedua. Oke, pokoknya setiap stitch isinya harus ada 2 single crochet. Kita pindah ke stitch sebelahnya. Satu single crochet, masuk ke dalam stitch yang sama, 2 single crochet. Sekarang kita pindah stitch lagi, 1 single crochet, masukkan ke dalam stitch yang sama, 2 single crochet. Kita masukin lagi ke stitch sebelahnya, single crochet yang pertama, single crochet yang kedua. Dan ini nih yang ada penitinya, ini adalah stitch terakhir kita. Dan ini gunanya ada peniti biar kita tahu di mana akhirnya sebuah row. Kita bakal masukin 2 single crochet juga di dalam stitch terakhir. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Sekarang kita pasang lagi stitch markernya di stitch terakhir untuk row kedua. Selanjutnya ini kalau masih ada bolongan di tengah-tengahnya kayak gini, kalian tinggal putar balik aja, lalu tarik talinya sampai sudah cukup rapat kayak gini. Oke, next selanjutnya total stitch kita sekarang harusnya ada 16. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Untuk row ketiga kita polanya adalah 1 single crochet increase di kedua, 1 single crochet increase di stitch kedua, 1 single crochet increase di stitch kedua, 1 single crochet increase di stitch kedua, seterusnya sampai berakhir. Dan di stitch akhir kita harus berakhir dengan increasing stitch, bukan single crochet. Oke, kita mulai dari yang stitch pertama, kita hanya masukin 1 single crochet aja. Oke, 2 loops di hook kita, putarkan, lalu bikin 1 single crochet. Kita pindah ke stitch kedua. Nah, di stitch kedua ini kita bakal nge-increase atau masukin 2 single crochet dalam satu stitch. Ini yang pertama. Lalu kita masukin 1 lagi di stitch yang sama. Dan ini single crochet yang kedua. Nah, jadi ini tuh kayak selang-seling aja gitu loh. Abis ini kita bikin 1 single crochet nih. Ini 1 single crochet. Pindah ke stitch sebelahnya. Kita bakal increase. Ini yang pertama, masukin 1 single crochet lagi di dalamnya. Dan ini single crochet yang kedua. Dan di sebelahnya kita bakal masukin 1 single crochet aja. Di sebelahnya lagi baru kita increase. Ini single crochet pertama. Dan ini single crochet yang kedua. Sebelahnya 1 single crochet aja. Sebelahnya lagi baru kita increase.
Ini satu single crochet, masukin di stitch yang sama, dan ini single crochet yang kedua. Ya, jadi ini polanya selang-seling aja. Ini kita masukin satu single crochet, dan di sebelahnya baru kita masukin increase atau 2 single crochet dalam satu stitch. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Sebelahnya lagi kita masukin satu single crochet aja. Ini satu single crochet. Di sebelahnya lagi baru kita increase. Ini satu single crochet. Kita masukin lagi di stitch yang sama, dan ini yang kedua. Selanjutnya kita bakal masukin satu single crochet lagi di stitch yang ini. Pindah ke stitch sebelahnya, increase. Next, ini satu single crochet. Kita copot ini penandanya untuk stitch terakhir dari row ini. Lalu kita masukkan 2 single crochet dalam satu stitchnya, atau kita sebut juga dengan increasing stitch. Berarti benar ya, kita harus selalu berakhir dengan increasing stitch. Kalau udah langsung ditandain lagi pakai peniti atau stitch marker kalian, akhir dari row ketiga kita. Untuk row ketiga ini sendiri total stitch harus ada 24 stitch, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh ya, sangat penting untuk selalu ngitung jumlah stitch kalian dari setiap row-nya, karena kalau nanti kalian sadar oh jumlah stitch yang nggak sesuai pas udah mau selesai gitu kan, berarti salahnya dari mana ya, kita harus ngulang lagi dari awal gitu kan. Jadi better kita setiap selesai bikin row kita hitung jumlah stitchnya udah sesuai atau belum. Next, untuk row ini kita hanya bikin satu single crochet mengelilingi semuanya, jadi gak ada increase sama sekali, masing-masing stitch hanya satu single crochet. Ini untuk stitch pertama, satu single crochet. Habis itu kita pindah ke stitch sebelahnya dan bikin satu single crochet juga. Dan sebelahnya juga satu single crochet. Jadi pokoknya untuk row keempat, yaitu row ini, sampai row ketujuh kita hanya bikin satu single crochet di setiap stitchnya. Jadi nggak ada yang namanya increasing gitu ya, cuman satu single crochet di satu stitch untuk row keempat sampai row ketujuh.
Ini stitch terakhir untuk row keempat. Kita bakal langsung masukin satu single crochet. Setelah itu kita tandain lagi pakai peniti karena ini adalah stitch terakhir untuk row keempat. Next, ini row kelima, dan untuk row kelima seperti biasa kita hanya masukin satu single crochet di setiap stitchnya, jadi nggak ada increasing sama sekali. Dan ini stitch terakhir untuk row kelima. Kita bakal copot penitinya dan bikin satu single crochet di stitch terakhir tersebut, lalu tandain lagi pakai peniti atau stitch marker kalian. Next, untuk row ke-6 juga kita bakal bikin satu single crochet di masing-masing stitchnya. Satu single crochet di masing-masing stitchnya, oke? Ini stage terakhir untuk row ke-6.
Nah, kita copot lagi penitinya. Habis itu baru kita masukin 1 single crochet. Dan kalau udah, langsung kita tandain lagi pakai peniti atau stitch marker. Next, ini adalah row ke-7. Kita bakal gunain pola yang sama dari row 4 tadi, yaitu adalah cuma 1 single crochet di setiap stitch-nya. Ini last stitch untuk row ke-7, oke? Kita bakal masukin 1 single crochet aja. Habis itu langsung kita tandain lagi pakai peniti atau stitch marker kita. Oh iya, total stitch dari row ke-4 sampai row ke-7 tadi harus tetap 24 stitch ya, karena kita nggak ada nge-increase atau ngelebarin circle kita gitu. Kita hanya ngemanjangin ke bawah, jadi total stitch keseluruhannya harus tetap 24, oke? Nah, selanjutnya kita bakal bikin bagian lehernya. Jadi bagian leher itu agak ke dalam gitu loh. Nah, untuk itu kita bakal bikin decreasing stitch di semua stitchnya. Nah, kalau kalian lihat di setiap stitch itu ada front loop sama back loop. Oke, jadi ini biasanya tuh kita masuk ke keduanya gini kan. Nah, tapi untuk decreasing stitch kita hanya akan masuk ke front loop only atau bagian depannya aja, stitch bagian depannya. Jadi caranya itu kita bakal masukin crochet hook kita ke bagian depannya aja, kayak gini. Jadi nggak masuk ke kedua-duanya. Jadi bukan masuk keduanya kayak gini ya, jadi atau masuk ke belakangnya, tapi kita masuk ke bagian depannya aja, kayak gini. Miringin crochet hooknya. Lalu kita masukin ke bagian depannya aja, stitch sebelahnya, kayak gini. Habis itu baru tarik benangnya keluar dari kedua loops tersebut. Ada 2 loops di hook kita, single crochet. Dan ini yang kita sebut dengan bikin decreasing ya. Habis itu kita bakal masuk ke stitch sebelahnya, tapi kalian jangan sampai terkecoh sama yang kayak agak ketarik gitu, karena dia adalah bagian dari stitch sebelumnya ya, jadi jangan sampai salah masuk. Kita langsung naik ke stitch sebelahnya lewat, bukan back loop ya, tapi hanya front loop only, dan jangan sampai salah masuk kayak gini, karena ini tuh bekas stitch sebelumnya, jadi kita masuk ke sebelahnya yang masih ada front loop sama back loopnya. Dan kita bakal lewat front loop only, bagian depannya aja. Terus kita miringin lagi, lihat bagian depannya aja, tarik benang keluar dari 2 loops. Sekarang ada 2 loops di kita, lalu bikin 1 single crochet. Dan ini disebut dengan decreasing stitch. Kita masuk lagi ke sebelahnya, lewat benang yang depan aja, lalu tarik benang keluar. Ada 2 loops di kita, bikin 1 single crochet. Kita next ke stitch sebelahnya, front loop only, bagian depannya aja.
Lalu ke bagian depannya aja yang sebelahnya. Jangan masuk ke keduanya ya, hanya bagian depan aja. Habis itu tarik benang keluar dari 2 loops tersebut. Dan bikin single crochet. Dan kalian bakal terus ngelakuin pola ini, yaitu ambil front loop only dari kedua stitch, baru habis itu bikin 1 single crochet sampai akhir row ke-8 ini. Nanti ini bakal kasih efek mengurangi jumlah stitch yang kita punya, dan efeknya itu kita bakal kayak punya bagian lehernya gitu loh, yang agak mengkerut ke dalam. Dan ini 2 stitch kita terakhir, kita copotin aja stitch markernya atau peniti kita. Jangan lupa pasang penitinya, dan kita sudah selesai dengan decreasing row. Total stitch harus 16 stitch ya, berkurang karena tadi kan emang decreasing stitch ini tujuannya untuk mengurangi stitch dan untuk ngasih efek kayak mengkerut ke dalam gitu untuk bagian lehernya. Next, selanjutnya kita bakal bikin bagian badannya. Jadi dari bagian leher ini kita harus nge-increase lagi atau ngelebarin lingkarannya lagi, agar karena badan bebek itu kan kayak ngelebar gitu kan ke belakang. Nah, caranya adalah kita bakal mulai dengan bikin increasing di setiap stitch. Kalian jangan sampai terkecoh masuk ke bagian yang ini nih, karena itu masih bagian dari stitch sebelumnya. Jadi jangan sampai masuk ke situ ya. Kita masuk ke sebelahnya yang ini, yang masih ada front loopnya sama back loopnya. Pokoknya ke stitch pertama, jangan sampai terkecoh. Nah, kita bakal increase di setiap stitch. Kita bakal masuk 1 single crochet dan masukin 1 single crochet lagi di stitch yang sama, karena kita nggak increase ya. Dan ini increasing yang pertama. Pindah ke stitch sebelahnya dan kita bakal bikin 2 single crochet juga di dalamnya. Ini baru 1, masukkan 1 lagi di stitch yang sama. Ini single crochet kedua. Next, pindah ke stitch sebelahnya, masukkan 1 single crochet, masukkan 1 single crochet lagi di dalam stitch yang sama, dan ini increasing stitch selanjutnya. Dan kita akan ulang terus pola ini sampai selesai row ke-9 ini ya, increasing di setiap stitch, atau memasukkan 2 single crochet di setiap stitchnya sampai akhir dari row ini.
Ini stitch terakhir untuk row ke-9, kita bakal masukin increasing juga di sini. Masukkan 2 single crochet dalamnya, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, kalau udah langsung tandain lagi stitch terakhir pakai peniti atau stitch marker kalian. Nah, kalau kalian lihat ini udah mulai kelihatan ya efeknya dari yang tadinya mengkerut ke dalam sampai keluar lagi. BTW total stitchnya harus ada 24 karena kita nge-increase atau ngelebarin lagi. Jadi yang tadinya 16 sekarang naik ke 24. Untuk row 10 sendiri itu caranya begini. Kita bakal bikin satu single crochet di masing-masing 22 stitch pertama kita. Habis itu nanti di 2 stitch terakhir kita bakal ngelakuin increase. Kita mulai dari yang stitch pertama, kita masukkan 1 single crochet. Habis itu kita pindah ke stitch kedua, masukkan 1 single crochet juga. Lalu kita pindah ke stitch ketiga dan masukkan 1 single crochet juga. Jadi pokoknya kita hanya bakal masukin 1 single crochet sampai ke stitch 22 ya. Dan ini stitch ke-22, isinya juga 1 single crochet aja. Nah, ini kita sisa 2 stitch lagi kan, karena tadi ada 24 stitch, jadi sisa 2 stitch lagi ini. Nah, di 2 stitch terakhir kita bakal ngelakuin increase atau masukin 2 single crochet dalam 1 stitch. Ini 1 single crochet. Masukin 1 single crochet lagi di dalam stitch yang sama. Dan ini single crochet kedua. Ini stitch terakhir kita juga bakal masukin increase atau 2 single crochet dalam 1 stitch. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, kalau udah langsung tanda lagi pakai peniti atau stitch marker. Total stitch harus ada 26 stitch. Karena tadi kita nge-increase di 2 stitch terakhir yang tadinya 24, jadi ke 26 stitch. Dan ini kita bakal bikin 1 single crochet di masing-masing stitch sampai ke stitch 23 sampai sini. Sampai 23 stitch. Habis itu setelah itu kita bakal masukin increase di 2 stitch setelahnya. Dan kita bakal masukin 1 single crochet di stitch terakhir. Jadi ini hanya masukin 1 single crochet di setiap stitchnya ya. Ini 1, pindah ke stitch sebelahnya dan masukin 1 single crochet juga. Pindah ke stitch ketiga dan masukin 1 single crochet juga. Jadi kalau kalian bikin row yang dari row 10 ini sampai row 11 dan row selanjutnya ini,
kalian harus terus menghitung ini udah stitch keberapa, karena ada patokan yang kayak ini cuma sampai stitch ke 23 habis itu baru increase. Jadi harus dihitung udah berapa stitch yang kita masukin satu single crochet, habis itu misalkan kayak ini 23 stitch, habis itu baru kita bikin increase di 2 stitch setelahnya, dan di stitch terakhir kita bikin satu single crochet biasa. Ini stitch terakhir kita untuk masukin satu single crochet. Habis itu nih ada 2 stitch di setelahnya. Kita bakal masukin increasing stitch. Dan yang di terakhir ini kita masukin satu single crochet. Kita mulai dari 2 stitch setelahnya dulu. Kita increase. Ini satu single crochet pertama, dan ini satu single crochet kedua di stitch yang sama. Di sini kita juga bakal masukin 2 single crochet dalamnya. Ini satu single crochet. Ini single crochet yang kedua. Dan di last stitch kita yang ada stitch markernya atau peniti ini, hanya kita bakal masukin satu single crochet saja. Nah, kalau udah selesai kita langsung tandain lagi pakai peniti, dan total stitch kita ada 28 stitch. Habis itu kan sisanya ada 4 stitch lagi kan. Nah, di 2 stitch setelah ini kita bakal bikin increasing stitch. Dan di 2 stitch setelahnya kita akan masukin satu single crochet di masing-masing stitch, atau satu single crochet di 2 stitch berbeda tersebut. Kita bakal bikin satu single crochet sampai di stitch ke 24. Ini yang stitch pertama, ini stitch kedua. Jadi masing-masing satu single crochet aja ya.
Dan ini stitch yang ke-24. Stitch ke-24 dari kita bikin satu single crochet di masing-masing stitchnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Next, kita bakal masukin increasing stitch di kedua stitch sebelahnya yang aku tunjuk ini. Dan di dua stitch terakhir yang aku tunjuk ini, kita bakal masukin masing-masing satu single crochet di dalamnya. Ini satu, pindah ke stitch sebelahnya, dan ini satu single crochet juga. Langsung kita tandain lagi pakai stitch marker kita. Total stitchnya kita harus ada 30 stitch. Selanjutnya kita bakal bikin satu single crochet di 25 stitch pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kalau kalian lihat ini bagian kepalanya, terus bagian lehernya agak mengkerut ke dalam karena decreasing stitch. Abis itu kita bagian belakangnya kita lebarin lagi karena ada beberapa stitch yang kita bikin increase kan. Selanjutnya aku bakal ngajarin gimana cara bikin paruh sama matanya. Jadi kita pertama kita tempelin dulu
bebeknya kayak gini agar kita bisa ngeliat mana bagian belakangnya dan mana bagian depannya. Karena kita pengen naruhnya tuh seimbang gitu kan, sejajar. Kita bakal masang paruhnya di antara row ke-5 sama 6 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di antaranya itu berarti di garis tengah-tengah yang ini. Selanjutnya untuk bikin paruhnya ini kita bakal pakai 4 stitch. Nah, untuk peletakannya itu pokoknya kalian perhatiin aja 4 stitch yang kira-kiranya tuh berada di center atau di tengah-tengah. Dan kita bakal mulai dari yang paling pinggir dulu. Masukkan crochet hook ke dalam. Habis ini aku bakal pakai warna orange untuk paruhnya. Lalu tarik benangnya ke dalam dan bikin chain one. Untuk bikin chain one sendiri ini putarkan hook ke belakang benang, lalu tarik ke dalam loops yang udah ada di hakpen kita. Nah, ini 1 stitch udah kepake ya buat bikin chain. Habis itu kita pindah ke stitch sebelahnya untuk membuat 1 single crochet. Jadi langsung masuk aja seperti ini. Lalu tarik benang warna orange-nya keluar sampai ada 2 loops di hook kita seperti ini. Lalu bikin 1 single crochet. Ini udah 2 stitch kepake ya. Yang satu tadi pertama untuk chain dan yang kedua tadi untuk single crochet. Untuk stitch ketiga kita juga bakal masukin single crochet lagi. Kita masuk ke stitch sebelah, tarik benang keluar sampai ada 2 loops di hook kita. Lalu kita bikin 1 single crochet. Dan kita masih ada 1 stitch lagi karena tadi aku bilang kita bakal pakai 4 stitch. Dan di stitch keempat ini kita hanya bikin slip stitch. Jadi masukkan crochet hook, lalu tarik benang keluar. Dan biasanya kan kalau single crochet kita langsung putar lagi kan dan masukin ke kedua loopsnya. Nah, untuk slip stitch ini kita bakal langsung masukin benang yang udah ada di hook kita tadi ke dalam loops di sebelahnya kayak gini. Itu row pertama untuk paruhnya. Untuk row kedua sendiri, kita bakal mulai dengan nge-skip bagian slip stitch tadi, oke? Jadi kita nggak akan masuk ke bagian yang ini nih, tapi melainkan kita bakal langsung masuk ke sebelahnya. Jadi nggak masuk sini, tapi ke sini. Oke, jadi kita skip yang tadi slip stitch itu dan langsung masuk ke single crochet yang sebelumnya itu. Dan kita bakal bikin 1 single crochet juga. Terakhir untuk row kedua, kita hanya bakal bikin slip stitch di stitch sebelahnya. Masukkan crochet hook ke dalam, tarik benang keluar, ada 2 loops di hook kita, masukkan benang yang di depan ke benang ke belakangnya, dan ini slip stitch. Abis itu kita langsung chain one aja untuk ngamanin bagian paruhnya ini. Tarik agak panjang, lalu abis itu kita gunting. Langsung copotin aja crochet hook dari benang. Habis itu ambil tapestry needle kalian dan kita sembunyiin benangnya. Jadi ini kalau yang di bawah benangnya ini aku langsung masukin aja ke belakang kayak gini. Sebenarnya disembunyiinnya bisa di mana aja, yang penting nggak kelihatan dan aman. Dan ini kalau posisi benang yang ngegantung ini di atas, aku masukin dulu ke paruh bebeknya atau ke bagian yang oranye-oranye biar nggak kelihatan. Habis itu baru aku masukin ke bagian yang kuning. Jadi pokoknya kalian sembunyiin aja biar nggak kelihatan pakai tapestry needle kalian. Tarik tapestry needle-nya keluar dari bagian bawah atau bagian dalam. Next untuk mata amigurumi aku tuh naruhnya di sebelahnya langsung. Jadi 1 stitch sebelah paruh bebek aku langsung masukin mata amigurumi. Bebas sebenarnya kalian mau taruh di mana aja. Ini selera aja sih. Kalian bisa naruh di atas kayak gitu atau bisa kayak aku taruh di sampingnya. Aku bakal masukin di sebelahnya paruhnya. Jadi kayak 1 stitch setelah paruh baru aku masukin matanya. 1 stitch sebelahnya aku baru masukin. Jadi bukan di sini ya, tapi 1 stitch sebelahnya baru aku masukin. Kayak gini. Ini bebas di mana aja. Habis itu kalian putar balik project kalian. Nah, di sini kita bakal pakai safety eyes-nya. Kita tekan. Jadi jempolnya itu neken bagian mata dari dalam dan jari kalian yang lain itu neken dari luar sampai bunyi tek gitu. Sampai udah kalian secure aman. Sebelahnya juga jempolnya kalian dorong dari dalam
dorong matanya dari dalam, habis itu jari yang lain dorong dari luar. Pokoknya sampai bunyi tek gitu, berarti udah aman. Kalian juga bisa coba tarik-tarik apakah ketarik atau enggak gitu. Nah ini harusnya sih udah aman ya, udah gak bakal copot-copot lagi matanya. Next kita bakal nutup bagian bawahnya ini. Kita akan memulai decreasing row seperti yang udah aku tulis di atas ini. Kalian bisa ikutin bareng-bareng biar gak bingung. Jadi kita bakal mulai dengan single crochet di stitch pertama. Lalu di stitch kedua kita bakal decrease. Kita lewat front loop only, piringin crochet hooknya dan lewat front loop only. Tarik benang keluar. Ada 2 loop di hook kita dan single crochet. Nah, habis itu kita bakal ulang pola ini sekali lagi. Kita mulai dengan single crochet. Di stitch sebelahnya baru kita decrease. Front loop only. Front loop only. Tarik benang keluar sampai ada 2 loops di hook kita. Dan kita bikin single crochet di situ. Next kita bakal masukin 1 single crochet. Dan kita bakal masukkan 1 single crochet di 1 stitch sampai 10 kali. Ini baru pertama. Ini 1 single crochet di stitch kedua, pindah ke stitch ketiga dan masukin 1 single crochet juga. Pindah ke stitch keempat dan masukin 1 single crochet juga. Jadi pokoknya kita bakal bikin ini sampai 10 stitch ke depan dan masing-masing 1 single crochet. Ini di stitch ke-6. Ini 1 single crochet di stitch ke-7. Ini 1 single crochet di stitch ke-8. Ini 1 single crochet di stitch ke-9. Dan ini 1 single crochet di stitch yang ke-10. Next, ganti pola. Kita bakal masukin decreasing stitch lewat front loop only. Front loop only. Tarik benang keluar dari 2 loops tersebut. Ada 2 loops di hook kita dan 1 single crochet. Habis itu sebelahnya kita bakal masukin 1 single crochet seperti biasa. Kita ulang pola ini sampai 3 kali ya. Ini baru 1 kali. Kita mulai dengan decreasing stitch. Front loop only. Front loop only. Tarik benang keluar. Decrease. Habis itu 1 single crochet. Ini yang kedua. Kita ulang sekali lagi. Front loop only. Front loop only. Tarik benang keluar. Dan ini decreasing stitch. Dan sebelahnya baru 1 single crochet lagi. Stop sampai sini, kita ganti pola lagi. Kita bakal bikin decreasing stitch di sebelahnya. Front loop only. Front loop only. Tarik benang keluar. Decrease. Sebelahnya juga decrease. Front loop only. Front loop only. Tarik benang keluar. Dan ini decreasing stitch kedua. Sebelahnya kita kasih 1 single crochet aja seperti biasa. Dan di 2 stitch terakhir ini kita bakal pakai untuk membuat 1 decreasing stitch. Karena kan decreasing stitch dia mengambil 2 stitch ya. Lewat front loop only, lewat front loop only, tarik benang keluar. Ada 2 loops di hook kita dan decrease. Langsung kita tandain lagi pakai peniti biar kita nggak bingung. Dan selain itu kita harus berakhir dengan 30 stitch. Nah sekarang row yang ngebingungin itu udah berakhir. Kita bakal masuk ke row 15 aja. Dan polanya ini cukup gampang. Kita bikin 1 single crochet. Habis itu decrease di stitch kedua. Dan kayak gitu terus-terusan. Pokoknya selang-seling 1 single crochet, decrease, 1 single crochet, decrease. Sampai akhir dari stitch tersebut. Oke, untuk mulai kita bakal bikin 1 single crochet dulu. Jangan sampai terkecoh sama stitch yang agak ketarik itu. Karena itu bukan stitch pertamanya. Kita bakal mulai dengan 1 single crochet di stitch pertama untuk row ini. Dan di keduanya kita baru decrease. Ini selang-seling ya. Jadi stitch selanjutnya adalah 1 single crochet. Stitch sebelahnya baru kita decrease. Stitch sebelahnya baru 1 single crochet. Dan kita bakal terus ngulang pola ini sampai akhir dari row. Dan kita harus berakhir dengan decreasing stitch, oke?
Oh ya, total dari row ini adalah kita harus berakhir dengan 8 stitch. Oke, dan ini masukin aja semua benang yang gantung ke dalam tubuh si bebeknya. Habis itu kalian bisa tarik benang yang cukup panjang karena kita bakal ngegunting tailnya ini atau bagian bawahnya. Kita bakal gunting. Dan ini waktunya kita masukin dakron ke dalam project kita. Dakronnya secukupnya aja, sesuai sama selera kita aja, pengen sepenuh apa dan atau mungkin gak pengen terlalu penuh. Nah, bagian yang bawah ini kita bakal tutup pakai tapestry needle. Dan tapestry needle ini kita masukin ke bagian tadi yang kita potong itu loh, bekas talinya yang aku bilang coba tarik agak panjang biar kita bisa pakai buat nutupin ini. Dan ini masuknya tuh aku kayak dari depan ke depan aja, yang penting ketutup dan rapih. Oke, jadi bebas sih sebenarnya, yang penting ketutup dengan rapih dan rapat. Ini aku dari ujung stitch ke depan stitchnya sampai aku rasa bolongannya udah mulai ketutup, baru aku selesain. Nah, ini kalau udah dirasa cukup tertutup ya bolongannya, langsung kalian bikin iketan aja. Jadi dari bolongannya ini jangan langsung ditarik, tapi masukin tapestry needle-nya ke dalam loop tersebut dan bikin kayak semacam iketan gitu loh. Nah, kalau udah kalian umpetin bekasnya ke dalam project kalian, lalu keluar dari project kalian sampai pokoknya tersembunyi gitu. Terus itu kalian gunting. Dan ini udah kuat banget sih, gak bakal keluar talinya dari project kalian atau amigurumi bebek kalian. Aku bakal nunjukin gimana caranya di sayap satu laginya. Sayap ini sendiri dibuat di antara row 10 dan row 11. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diantaranya ya. 4 stitch dari stitch yang sejajar sama matanya. Ini 3 dan ini yang keempat. Nah, ini kita hitung juga 4 atau 3 stitch dari sini. Di sini ya. Untuk ujungnya tuh berakhir pada sini. Ya. Nah, habis itu kita bakal hitung 4 stitch ke samping. 1, 2, 3. Dan sekarang kita bakal mulai sayapnya dari yang keempat ini. 4. Oke. Nah, di sini kita bakal mulai masukin wings kita atau sayap kita, karena untuk sayap sendiri kita bakal ngabisin 3 stitch. Jadi makanya kita mulai dari yang paling pojok dulu. Untuk membuat sayapnya sendiri kita bakal mulai dengan masukin crochet hook ke dalam. Habis itu kita bikin 2 chain. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Setelah itu kita bakal lanjut ke stitch sebelahnya dan kita bakal masukin double crochet. Caranya putarkan hook ke belakang benang seperti ini. Habis itu tahan benangnya pakai jari telunjuk kita biar gak kemana-mana. Habis itu masukkan crochet hook ke stitch sebelahnya. Habis itu tarik benang keluar. Sekarang ada 3 loops kan di hook kita. Habis itu kita putarkan crochet hook masuk ke kedua loops yang pertama. Sekarang ada 2 loops itu kita putarkan dan masukkan ke kedua loops yang terakhir. Habis itu kita pindah, ini aku agak nyangkut sedikit. Nah, kita pindah ke stitch sebelahnya, putarkan. Kita bakal bikin double crochet juga tanpa pakai jari telunjuk, lalu masukkan crochet hook ke dalam stitch selanjutnya. Tarik benang keluar, ada 3 loops di hook kita. Putarkan hook pen masuk ke kedua loops yang pertama. Sekarang ada 2 loops di hook kita, putarkan dan masukkan ke kedua loops terakhir. Kita bikin lagi satu lagi. Dan ini double crochet
yang ketiga. Setelah itu kita bikin chain 1. Kita putarkan project kita. Habis itu kita skip stitch yang pertama ini. Yang tadi itu yang double crochet terakhir itu kita skip, kita langsung masuk ke tengah dan bikin satu single crochet. Ini agak sedikit nyangkut. Nah, di stitch terakhir kita bakal slip stitch aja. Masukkan hook, tarik benang keluar, ada 2 loops itu kita, dan masukkan stitch yang benang yang di depan ke loops yang di belakang. Nah, habis itu kita langsung chain 1 aja untuk secure atau ngamanin ini. Kalau udah, langsung kita tarik dan kita gunting. Dan ini kita sembunyiin aja seperti biasa. Lewat kalau yang dari atas itu kita masukin dulu ke sayapnya, baru kita sembunyiin ke badannya. Sebenarnya bebas, yang penting gak kelihatan aja sih dan aman. Habis itu bagian bawahnya juga sama, kita sembunyiin. Sebenarnya nih kalau kalian gak ada tapestry needle dan mau pakai crochet hook juga bisa, cuman mungkin agak susah karena ya ukurannya sih. Jadi sebenarnya lebih gampang kalau kalian ada tapestry needle kayak yang aku pakai ini. Dan ini kalau udah semuanya langsung kita gunting aja. Dan tada, udah jadi. Terima kasih udah nonton sampai selesai, dan ini menurut aku cukup lucu sih. Dan pokoknya thank you so much udah nonton. Kalau ada pertanyaan tinggal tanya di bawah. Thank you.